dari 3 peran itu sing paling menantang dirimu? Kalau menantang itu justru ke ini ya, apa namanya, pengabah, konduktor. Iya. Itu benar-benar menguras tenaga, pikiran, dan yang tidak kelihatan, Mas. Iya. Nah, penasaran Mas? Tiga, dua, satu. Oke, kembali lagi di Speak Sana, Speak Sini. Ya, kali ini aku bangkit lagi main ke tempat yang sepi, ya, seperti biasa. Tapi pasti obrolannya bakal menarik karena kita menghadirkan Icang HKM, wis harmoni keroncong muda ya. Iya. Nyombok salah sih katanya kok. Benar-benar. Icang nama lengkap apa nama panggilan itu? Sebenarnya Icang itu nama panggilan bukan dari saya sih sebenarnya. Dari teman-teman sebenarnya. Cang. Yang Icang akhirnya muncul nama itu. Sebenarnya nama saya itu bukan Icang. Apa? Canggih. Penalti. Nama dari lahir ya. Canggih. Penalti. Oh, Oh, bener. Jadi saya itu orang kelainan. 12 pas. Kelainan dalam arti orang tua saya kan di olahraga ya. Ya. Di bola sama di softball. Lahir saya malah jadi seperti ini. Dia senang seni gitu, senang musik tuh. Oh, oke. Lah bisa nih kok wong tua olahraga, dirimu malah musik. Mungkin kayaknya ini ya, sepertinya lingkungan ya. Lingkungan. Jadi dulu saya besar itu rumah saya kan sebelah sama mbah saya. Iya. Mbah itu kalau ngomong cucunya itu mesti kalau menina bobokan cucunya itu mesti dia nembang Jawa gitu kan, ngitung istilahnya lah untuk menina bobokan cucu-cucunya itu kalau tidur tuh ya banyak cucu ya, karena keluarga dari saya kan 8 bersaudara itu bude-bude dan bule-bule itu kan. Nah, cucu-cucunya kalau misalkan hari libur apa main ke tempat mbah, waktunya tidur ya wis kayak pindang. Nah, mbah saya itu menina bobokan dengan nembang Jawa. Akhirnya sampai saya apa namanya terbiasa dengan seperti itu. Oke. Ya akhirnya mungkin ada kalau dibilang auranya masuk apa ya. Sering mendengar cengkoknya gimana, sebagainya. Masuk alam bawah sadar. Nah, gitu. Alam bawah sadar bener. Lebih responsif terhadap dunia seni ya. Iya. Oh, oke. Lah, kalau keroncong, Bro. Ini kan ya mungkin di generasi dulu ya biasa keroncong gitu. Tapi kenapa seorang Canggih ini kemudian lah keroncong bae lah gitu. Oke. Kenapa harus keroncong itu? Iya. Karena keroncong bagi saya istimewa. Istimewa dalam arti mempunyai keunikan ya. Keunikan yang memang itu beda dengan musik-musik yang lain. Dari iramanya yang jelas, irama keroncong itu sangat Indonesia sekali, Mas. Iya. Sangat Indonesia sekali. Kalau melihat sejarah ya, keroncong itu kan dari awalnya kalau kita melihat sejarah, alat musik keroncong itu kan bukan alat musik Indonesia sebetulnya. Iya, betul. Tapi dari Portugis. Waktu itu datang dengan apa namanya ekspedisi jalur rempah. Nah, mereka membawa alat musik yang namanya alat musik keroncong itu yang sekarang kita kenal. Tapi dulu itu bukan keroncong namanya, tapi cabrino. Nah, dibawa oleh orang-orang Portugis sampai ke Batavia. Awalnya ke Malaka dulu, kemudian Batavia. Terus ada perdagangan rempah itu, mereka tinggal di Batavia, di Kampung Tugu. Makanya di Kampung Tugu itu ada yang namanya kaum Merdiker. Jadi Portugis Indonesia, keturunan di sana tuh ada. Jadi maka dari itu muncul pertama kali orkes keroncong itu di Kampung Tugu. Sebetulnya kata Tugu ini juga unik. Itu berasal dari kata Portugis, tapi karena orang Betawi sana bilang, orang Betawi kan mungkin istilahnya kalau di Purbalingga ya mungkin apa ya, kalau kita bilang kompani itu
company gitu Company. ya gitu sama halnya dengan Portugis. Selisannya kita ya. Semetune gitu loh. Portugis kok angel Tugu, akhirnya gitu. Itu orang-orang Tugu, Portugis sebenarnya seperti itu. Nah, sangat Indonesia sekali dan punya histori yang sangat luar biasa. Nah, pada saat itu pribumi kita itu kan tidak yang serta-merta langsung bisa bermain keroncong dengan irama yang seperti sekarang kita kenal. Mungkin sekarang sudah lebih kaya lagi dengan keroncong milenial ya. Iya. Dulu itu kan kita kan gamelan mas, budaya kita gamelan. Oke. Ada kendang, ada bonang dan lain sebagainya. Nah, kemudian Portugis datang Indonesia, ada percampuran budaya di situ. Akhirnya orang Indonesia itu apa ya istilahnya? Dengan alat musik keroncong biar bunyi seperti gamelan seperti apa? Hasilnya itu. Itu maksudnya memang awal mulanya malah justru keroncong kayak gitu. Iya, awalnya itu bukan seperti keroncong yang kita dengar sekarang. Bahkan kalau mau di studi kasus, studi banding katakanlah ya, irama keroncong yang kita kenal di sini dibawa ke Portugis sana, itu orang Portugis nggak mengenal irama seperti ini, nggak mengenal, nggak ada irama seperti ini di sana. Karena kalau budaya sana menggunakan alat musik keroncong yang kita kenal seperti sekarang, itu disebut musik fado. Kalau di sini nggak ada musik fado, adanya ya keroncong. Keroncong itu adalah alatnya dari Portugis, tapi iramanya Indonesia. Bagian mana, bro? Misalnya kalau ngomong di Indonesia banget itu kalau misalnya kita dengerin keroncong. Itu di 3 alat. Yang pertama ukulele atau ukulele kalau orang-orang mengatakan kencerungnya. Iya, kencerung. Kemudian cakalelenya itu seperti kencerung cuman menggunakan senar besi. Kemudian yang seperti bass itu kalau di gamelan kendang itu cello di keroncong. Makanya kalau kita mendengar irama keroncong kemudian mendengarkan fokusnya ke cello seperti kendang. Iya, benar. Itu padahal itu alat musik petik. Nah di sana tuh nggak dipetik tapi digesek. Nah oleh orang Indonesia kemudian dimainkan dengan cara dipetik. Yang masuk adalah kendang gamelan tapi dimainkan dengan cara dipetik. Itu luar biasa Indonesia. Wah, saya baru tahu itu. Asik. Makanya kalau seperti orang ngomong keroncong itu dari Portugis ya. Ketika ada orang ngomong seperti itu saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang tidak. Karena saya harus tanya balik, mau melihat dari segi apanya, alat musiknya atau dari iramanya. Kalau iramanya asli Indonesia, tapi kalau alat musiknya ya tahu sendiri, gitar kan mungkin bodinya seperti ini. Iya. Nah di sana itu populer ya, tapi kalau di Indonesia zaman dulu nggak ada alat musik seperti itu. Kita populer dengan gamelan, alat musik pukul lah. Indonesia tuh dulu identik dengan alat musik ritmis atau perkusi atau pukul seperti itu. Ceritanya dulu. Ternyata aku asli lebih ngerti gue. jadi ini ya, tahu ya historinya. Pengetahuan luar biasa. Oke. Nah terus kenapa Icang kemudian aku milik keroncong lah gitu? Apa karena kompleksitas sejarah gitu atau memang ada bagian-bagian tertentu sih oke enak ya gitu? Kebetulan memang dulu sejarahnya saya kok akhirnya milih keroncong. Dulu saya kalau dibilang itu dari kecil memang suka musik. Malah tari dulu tuh pernah tari juga, sempat di sanggar juga. Nah pertama mengenal musik itu justru saya bukan di keroncong, tapi di piano. Saya sempat belajar piano juga. Nah setelah itu kemudian di SLTA ada perlombaan keroncong yang diadakan oleh dinas setempat. Biasa kan kalau misal di sebuah SLTA ada potensi musik, walaupun nggak bisa nyanyi, jadi cukup aja diambil, dicomot aja supaya maju lomba gitu kan. Nah karena dulu saya berkeinginan untuk yaudah saya ikut lomba. Awalnya terpaksa, aku nggak bisa nyanyi kok saat itu. Dulu kan saya nyanyi mas. Jadi ikut lomba, akhirnya lagunya itu lagu saya belum lahir. Keroncong Bahana Pancasila, ciptaan Budiman BJ itu saya belum lahir itu kok. Aduh saya harus referensi kemana, saya harus belajar kemana. Alhamdulillah ada kaset tua itu, kaset pita masih. Padahal sekarang kan sudah pakai MP3 ya. Dulu masih kaset pita. Saya harus cari tip di mana. Akhirnya alhamdulillah lagu itu bisa saya pelajari. Alhamdulillah dapat juara 1. Waktu itu. Akhirnya sampai sekarang melekat. Keroncong itu enak ternyata didengarkan.
gimana ya, kalau sudah bilang enak tuh kadang susah jelas ya. Kalau sudah mencintai kadang tuh kamu cinta sama dia itu karena apanya sih gitu kan, ya cinta aja gitu kan, nggak tahu gitu. Seperti itu Mas Bangkit. Oh, oke. Dan berarti dirimu masih secara sadar milih ya keroncong? Dibilang secara sadar iya, enggak juga iya, karena pada saat tadi saya bilang gara-gara ditunjuk gurunya supaya nyanyi lomba keroncong, awalnya saya nggak yakin gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, keroncong enak ini, aku milih keroncong aja. Iya. Nah akhirnya gitu. Apa setelah digeluti berapa tahun lama berarti ya? Saya SLTA itu 2004 ya, 2004 itu. 2007 kemudian saya hijrah ke Jogja selama 5 tahun sampai sekarang. Jadi udah berapa lama itu kan berarti. Apa yang paling menyenangkan dari keroncong saat menggeluti? Kan sekarang dirimu tidak sekedar sebagai ya menyanyikan saja ya. Dulu kan pernah juga levelnya apa sih, komposer apa arranger istilahnya sing pas. Saya pengamen Mas. Pengamen. Nah. Jadi kalau di keroncong sebetulnya banyak cerita ya, banyak cerita. Jadi mengenang masa lalu ya, ada sedihnya, ada senangnya juga. Mau yang mana dulu nih? Ya. Mungkin yang sedihnya dulu ya. Belajar keroncong itu beda Mas dengan belajar mungkin musik yang lain. Menurut saya, karena saat itu kebetulan saya waktu di Jogja itu saya juga sama ada event namanya Peksinida. Mahasiswa ya. Pekan seni mahasiswa tingkat daerah. Saya juga berterima kasih juga kepada pengajar-pengajar saya. Saya dibawa ke sebuah tempat yang di situ ternyata buaya-buaya keroncong Mas. Kalau di sini istilah buaya keroncong itu kan orang yang bener-bener istilahnya tuh ganas banget dalam berkeroncong ya, baik itu secara vokal maupun secara instrumental player ya, pemain. Nah kebetulan studi saya saat itu adalah gaya keroncong, teknik vokal gaya keroncong asli, dan itu skripsi belum pernah ditulis oleh mahasiswa manapun. Sepertinya karena waktu itu saya pada saat bimbingan dengan dosen itu juga, ini skripsi belum pernah ada yang nulis. Kok bisa belum ada yang pernah nulis? Karena saya cari di perpustakaan kampus itu tidak ada, pustakanya pun tidak ada Mas. Biasanya kan orang-orang nulis skripsi kan cari daftar pustaka mana, buku apa referensinya gitu. Itu nggak ada Mas. Lah akhirnya dosen saya mengatakan boleh silakan ngambil judul ini tapi minimal 3 narasumber. Menggunakan istilah narasumber. Jadi saya harus datang ke narasumber. Alhamdulillah ketika narasumber ini masih hidup semua. Karena mungkin kan orang mengenal narasumber atau pakar keroncong sudah tua-tua, mungkin ada yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Tapi pada saat kebutuhan saya untuk menulis tulisan saya itu masih ada semuanya. Yang pertama adalah Ibu Sri Hartati. Dia maestro keroncong Yogyakarta. Dia adalah tokoh bintang radio tahun 78-79 itu. Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya juga ada. Kemudian ada Pak Barjo, S. Barjo, sudah meninggal beberapa, mungkin tahun lalu kalau nggak salah. S. Barjo, dan satu lagi Waljina. Nah, ketiganya ini punya cerita yang sangat kompleks. Yang pertama, kalau yang paling eman tuh ya Waljina pasti ya, karena dia kan menganggap saya sudah seperti kalau ada orang semisal belajar keroncong, anak kecil atau mungkin mahasiswa itu dianggap cucunya, Rene putuku, cucuku sini gitu. Tapi kalau yang dua ini, karena memang latar belakangnya memang dia adalah seorang penyanyi lomba ya, disiplin, tertib, galak ya, apalagi ya pokoknya apa namanya, harus benar-benar sabar, tahan, hujan-hujan Mas, harus berangkat. Kalau nggak berangkat, minggu depan latihan lagi nggak dibukain pintu. Mantap ya. Contoh sepele gini. Misalkan Mas Bangkit nih ya, mau belajar keroncong sama pakarnya, anggaplah saya gurunya ya. Misalkan Mas Bangkit mau belajar, terus nggak berangkat atau gimana, sekali berangkat latihan, itu ngomongnya halus Mas. Mungkin lupa ya teknik sebelumnya. Ngomongnya gini, mbok nyanyi dibuka cangkemnya halus Mas, nggak keras, nggak gentak.
ning cangkeme gitu. Iya. Iya. Padahal di daerah Jogjaan ya. Sana. Loh kok cangkeme? Bagi saya itu kasar, mungkin bagi para netizen pun sama ya. Kok cangkeme? Saya salah apa gitu. Suatu ketika perlombaan vokal keroncong juga, festival keroncong, saya juga berguru pada Sri Hartati, Bu Sri Hartati. Dia mengatakan, "Dah cukup." Nah, saya kan otomatis jadi muridnya nanya, "Kurang apa Bu? Ini tadi gimana nyanyinya?" Ya kurang apa Bu? Kurang ajar, digituin. Oh, nggak pernah dipuji Mas saya tuh. Nggak pernah dipuji, selalu ya istilahnya, ya keren, galak gitu loh, ngajarnya galak. Tapi bagi saya itu luar biasa, experience yang luar biasa, mampu melahirkan juara-juara nasional. Alhamdulillah RRI saya juara nasional di Yogyakarta saat ini. Mantap ya. Alhamdulillah. Jadi rekaman sebelah kanan kiri itu buaya semua. Sri Hartati, Esbarjo, udah. Saya rekaman di mic kayak gini, ditungguin 2 orang. Nah kalau salah saya tendang dari belakang. Itu apa nyanyi keroncong susah sih? Dibilang susah iya, dibilang tidak susah juga iya. Artinya begini, dibilang susah karena belajarnya luar biasa ya. Satu lagu aja itu nggak cukup 1 minggu 2 minggu, bisa sampai sebulan 2 bulan. Karena dalam keroncong itu kan saya nggak tahu untuk pakem yang lain, pop atau jazz yang lainnya. Kalau keroncong itu pasti ada notnya Mas, ada notasinya. Istilahnya kalau dari penciptanya itu ada partiturnya. Do re mi fa sol la si do itulah pokoknya. Nah kalau melenceng dari situ ya udah dicoret sama juri. Itu yang menjadikan saya itu sampai sekarang seperti ini. Saya juri dimanapun, kalau ada notnya, vokalis nggak manut not, saya coret. Makanya kadang jangan pakai icang, jurinya kejem gitu. Padahal apa kalau dibalik ketatnya aturan itu? Karena saya tidak mau nanti kalau semisal atau mungkin guru-guru saya itu berpendapat seperti ini. Kalau sudah ada notasinya, notasi baku loh ya, yang dari penciptanya langsung, bukan notasi yang dadak nulis, tapi langsung notasi asli dari yang menciptakan. Katakanlah lagunya Keroncong Nusantara Indah, ada partiturnya yang baku, yang nulis ya penciptanya sendiri. Tapi kalau dinyanyikan dengan notasi yang salah, nanti pendengar yang lain itu ya salah seterusnya, kalau nggak dibenarkan. Seperti itu Mas Bagus. Jadi tujuan saya menyanyikan dengan notasi yang pas, itu biar lagu itu tetap terjaga gitu loh, keasliannya. Ya cengkoknya harus seperti itu, nggak boleh diimprovisasi, itu nggak boleh. Kalau keroncong itu tidak ada istilah improvisasi. Tapi kalau pop mungkin ada ya, karena mungkin lagu pop mungkin jarang yang menggunakan partitur atau notasi lagu. Ya, makanya pop lebih banyak di aransemen, cover gitu. Karena memang tidak ada notasi bakunya. Hanya mungkin para pengcover yang mungkin viral di YouTube atau di mana itu mendengar lagu aslinya hanya mendengar saja. Tapi kalau keroncong tidak bisa, harus baca not. Harus baca not. Katakanlah Bengawan Solo, sol sola mi sol. Kan kalau nyanyi secara nggak cengkok seperti itu, Bengawan Solo. Tapi kalau dengan cengkok keroncong, Bengawan Solo. Nah ada ada gregelnya, itu yang harus ada. Itu yang susah. Nah, kalau saya salah gregel atau terlalu banyak dicengkok, ya saya juga nggak boleh. Harus ada pakemnya. Seperti itu. Nah terus kreativitas vokalis misalnya kan itu vokal. Di level mana? Misalnya kalau ngomong vokal itu. Kalau di keroncong tingkat kekreativitasan itu bukan dari segi improvisasinya Mas, tapi dari segi keutuhan suara, kejelasan syair, intonasinya tepat. Sol ya sol, do ya do, mi ya mi. Kadang kalau butuhnya itu do, kemudian kok dia nyanyinya malah di bawahnya si misalkan, itu ya kalau di lomba dicoret. Pasti itu. Tuh. Makanya ya skillnya memang benar-benar. Iya, jadi skill dalam nyanyi keroncong itu dari segi ketepatan bidik nadanya. Kalau mungkin di pop beda ya. Pop mungkin kan kulturnya kan di bait pertama jangan diimprov, nanti bait kedua setelah interlude improv gitu kan, diperkaya dengan improvisasi. Kalau keroncong nggak boleh. Dulu seperti itu. Bahkan pernah ada perlombaan dulu di Semarang, saya pernah ikut juga. Jurinya 11 Mas. Jurinya 11.
jejer depan sendiri itu. Udah buaya-buaya semua. Saya kan di situ kan ayam. Oh, jelas dimakan itu ayam satu, buayanya sebelah, udah caplok-caplokan. Ini lah buayanya kan duri-duri itu sampai berdiskusi. Memang apa ya, keroncong itu memang dibilang susah. Enaknya kalau sudah bener nyanyinya, enak masih didengerin. Jaminan ya. Jaminan, wong. Mungkin teknik vokal secara umum sama ya antara pop dengan keroncong. Mungkin kalau keroncong agak diperhalus. Katakanlah lagu di bawah sinar bulan purnama, satu nafas. Ada yang dipedot di bawah sinar bulan purnama karena nggak kuat, udah jret gitu. Kejemnya di situ Mas kalau keroncong. Harus satu apa ya? Satu frase per kalimat itu agak ribet memang. Tapi bukan saklek gitu bro. Misalnya ngomong perkembangan zaman kan selera musik semakin berkembang ya. Iya. Agar kalau gitu saklek banget malah gak berkembang. Jadi kalau untuk kebutuhan show ya, jadi gini, kita berkarya itu ada dua yang harus kita fokuskan. Mau lomba atau mau show. Oh. Kalau show mungkin boleh sah-sah saja karena nggak dibiji, nggak dinilai sama juri. Yang mendengarkan siapa? Penonton di situ. Mungkin di sebuah pertunjukan show, panggung, festival keroncong katakanlah. Itu nyanyi untuk siapa? Untuk juri atau penonton gitu loh. Mungkin kalau untuk juri ya mungkin ya harus bener-bener bener gitu loh. Tapi kalau semisal untuk show ya mungkin agak keluar dari pakem yang seharusnya gitu. Karena untuk show nggak dinilai, jadi bebas gitu. Makanya yang mungkin beredar di YouTube seperti Hetty Koes Endang, Sundari Soewoco, menurut saya itu masih penyanyi show, bukan penyanyi lomba. Oh, kebutuhannya memang untuk show. Untuk istilahnya dia memang artis gitu. Makanya vokalis bintang radio itu cenderung nyun sewu tidak begitu nampak. Yang nampak malah penyanyi show. Oh. Itu Hetty Koes Endang, Mus Mulyadi, kemudian apa namanya, Sundari Soewoco, seperti itu. Sebagai bagian musik keroncong, misalnya Icang kowe sebenarnya visinya itu apa kalau kita ngomong Icang sebagai pemusik keroncong? Kalau visi misi saya sebetulnya pernah saya itu selesai studi itu Kalau sambil ya boleh minum dulu ya. ya mbok garing. Tolong Bok. Oh aman. Jadi kalau visi ya maksudnya tidak muluk-muluk Mas. Kalau saya itu visi misinya. Ada yang mengatakan gini, Cang titip roncong. Berat tuh. Ngomongnya simpel, titip roncong kan 2 suku kata. Iya. Titip roncong, abot. Yang ngomong waktu itu Bu Sri Hartati dengan Mbah Waljina. Selesai studi ini S1 titip roncong. Iya. Simpel, jalurnya simpel. Tapi ngelakoninnya abot. Makanya kemarin saya juga apresiasi nih ya, siapapun yang mau belajar keroncong, baik itu pop keroncong atau mungkin lagu pop yang viral sekarang di keroncong kan, silahkan belajar sebisanya atau langsung ke rumah saya boleh, atau ketemu saya bayar telepon juga nggak apa-apa. Rasa bayar gratis, tak sangoni, tak apa subuhi ya gitu loh, nggak usah bayar kalau saking angele. Lah wong mereka dapat vokalis keroncong aja sudah alhamdulillah, kok saya minta ini bayar. Saya aduh, nanti kamu cepat gimana? Kalau nggak punya uang? Iya betul. Terus nggak belajar lagi kan susah, kasihan. Gratis kalau semuanya nggak bayar. Tuh Mas, demi nguri-uri keroncong khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kenapa? Karena Purbalingga bukan budaya musik keroncong atau karena memang belum populer aja keroncong di anak-anak muda itu anak-anak. Kalau melihat histori dulu, pernah saya itu bertanya-tanya pada mungkin kesepuhan keroncong di Purbalingga ya. Dulu tuh ada yang populer dulu kan keroncong Cahyana. Oh iya. Nah, waktu itu pernah sudah sepuh-sepuh. Nah sebetulnya dibilang populer mungkin karena dulu kita belum ada atau belum lahir atau mungkin kita masih kecil. Tapi dulu sudah ada. Dulu sudah ada basis keroncong di Purbalingga itu
di desa, malah justru di desa-desa seperti Boposari, Iya. kemudian mana lagi tuh, Babakan tuh ada juga, terus Purbalingga, malah justru sekarang di apa namanya itu ada lagi yang muda-muda juga. Saya apresiasi juga nih Mas Adib juga di Lamuk itu juga ada ya, keroncong mata tua itu juga saya support itu ya. Jadi jangan berhenti, intinya jadi simpel Mas, nek nyong ngarep ngundang go festival keroncong ya ana gitu loh. Gitu. Orang kok grup nyong trok kayak gitu Mas, jadi kan banyak kan jadi kepenak, mungkin juga bisa ngundang seperti ini ngobrol gitu kan. Gitu. Nah, ngobrol soal grupnya, grup HKM gitu, Harmoni Keroncong Muda, itu gimana bro ceritanya? Kayak ngumpulna vokalis be angel gitu ya. Sekarang kan juga semakin banyak yang gabung juga di HKM. Dan pemainnya kayak akeh gitu. Ini gimana itu cerita HKM bisa muncul? Sebetulnya HKM sendiri itu pemainnya kan berbagai ini ya. Pertama agama, beda-beda agamanya. Ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Rasnya pun berbeda. Ras Jawa ada yang Chinese juga. Tak kira ada yang bukan ras manusia. Oh itu ada Mas, ada lagi cerita gitu juga, ada lagi yang nggak kelihatan juga ada. Jadi ras agama beda-beda, pekerjaan berbeda-beda, ada yang di rumah sakit, ada yang guru seperti saya pengajar, kemudian ada yang bekerja di toko dan sebagainya. Nah muncul harmoni itu kan, harmoni itu apa sih gitu kan? Harmoni kan keselarasan yang berbeda-beda, tapi bisa berjalan selaras gitu loh. Makanya ketika mereka kumpul langsung aja biar harmonis, gimana caranya? Makanya muncul harmoni. Nah, harmoni dalam apa? Kita main apa sih sekarang ini? Keroncong gitu kan? Ya harmoni keroncong. Karena nom ya muda, simpel aja, harmoni keroncong muda. Tapi kalau kita udah tua besok mungkin masih mungkin nggak akan ganti nama, tetap HKM tapi harmoni keroncong manula. Gitu. Ya, yang penting udah harmoni keroncong buh gitu ya. Iya. Nah, lebih jauh lagi. Iya. Lebih jauh lagi dulu sebelum HKM itu kan kita masih sedikit ya pemainnya, masih ya berapa pemain gitu kan. Dulu latihan di Penaruban itu ada meja bundar kayak gini Mas. Iya. Meja bundar seperti ini. Namanya KMB, keroncong meja bundar. Oh. Nah, akhirnya ganti nama apa ya, jangan keroncong meja bundar, mejanya rusak, udah rusak gitu kan. Apa ya, karena mungkin latihannya di sebelah gereja itu kan kuburan Penaruban itu sebelah ya. Sempat keroncong, orkes keroncong irama mayit. Itu pernah, tapi temen terlalu ekstrim. Kenapa lo kok keroncong irama mayit lah, orang sebelah kuburan, zombie-zombie yang keluar lihat. Akhirnya ya itu muncullah harmoni keroncong seperti itu. Jadi wah banyak komentar, ada yang bilang Icang itu nggak kayak keroncong bubrah katanya, keroncong melompat pagar katanya. Maksudnya bagaimana? Karena memang saya kebutuhan publik itu kadang orang minta request lagu yang bukan keroncong asli, justru pop. Kan saya muncul drum, ada keyboardnya, ada mungkin alat musik yang lain yang bukan asli keroncong, saya masukkan. Itu bagian dari istilahnya apa ya, memperkaya bunyi saja. Di keroncong asli nggak ada Mas, alat drum keyboard tuh nggak ada, tapi tetap saya masukkan. Malah justru kemarin tahun 2020 tanggal 14 November saya mengadakan event dari kementerian juga, Purbalingga punya keroncong muda. Itu program dari Kementerian Kebudayaan RI. Alhamdulillah Purbalingga dipercaya untuk mengadakan orkestra keroncong. Itu malah 50 pemain Mas. 50 pemain. Nah HKM aslinya berapa? Kalau dari personilnya 9. Oh 9. Kalau tambah vokalis biasanya kan saya cowok gitu kan. Tapi sekarang vokalisnya banyak. Banyak dalam arti mereka yang belajar gitu kan. Kemarin juga ada program ngintip latihan juga saya undang gitu kan. Mereka untuk istilahnya tampil, kita rekam, terus bisa dinikmati oleh netizen dimanapun seperti itu. Ya. Aku momen yang ngena banget di HKM itu saat neng alun-alun. Oh pernah nonton berarti ya? Iya. Orkestra itu? Iya, yang krodit banget lah alun-alun tambah. Tahu cerita nggak? Tahu ceritanya nggak itu?
Belum. Itu Mas, kan pas puasa. Ya, iya betul. Ya kan? Betul. Hamin berapa sebelum lebaran. Saya tuh gambling. Mas. Kadang sore ya. Kadang sore acaranya. Itu rutin sebelumnya itu memang rutin. Cuman event yang paling besar pada saat itu sebelum pandemi itu kan memang orkestra keroncong itu. Kadang sore. Itu pemainnya itu campuran. HKM-nya ada, featuring Banyumas Raya Orkestra. Jadi teman-teman yang di Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen dan lain sebagainya gabung. Oke. Teman-teman musisi yang mungkin studi di universitas musik itu, Ya. sebetulnya itu konsepnya adalah reuni. Oh, kumpul bareng. Kumpul bareng, apa ya? Yuk main aja gitu. Main apa? Iya. Ya apa aja yang ada. Oh kamu biola gini-gini, orkestra weh gitu kan. Orkestra digelar, nggak ada profit. Memang nggak ada apa pemasukan buat mereka. Intinya yuk main bareng gitu selesai. Tapi alhamdulillah gimana Ramai banget. Macet katanya. Iya, ramai banget. Karena orang lihat kan apa sih itu kan musik dan itu akhirnya mandek, nah itu ramai. Dan kesimpulannya adalah itu semua adalah Purbalingga. Makanya kalau lihat logonya Harmoni Keroncong Muda Purbalingga, saya selalu bawa Purbalingga karena saya bangga tinggal jadi orang Purbalingga. Sejauh apa bro keroncong Purbalingga sudah terkenal di luar mungkin? Kalau di luar kebetulan ada event dulu Purbalingga Festival Gunung Slamet. Oh iya. Kita main yang part berapa ya, part 2 atau part 3 saya lupa. Bintang tamunya Sundari Sukoco. Oke, iya. Jadi untuk kalangan artis atau penyanyi yang sudah menasional seperti Sundari Sukoco juga kita sudah dikenal. Jadi responnya pun ada di media itu bahwa Purbalingga ada keroncong muda. Kemudian secara lingkup nasional lagi di lingkup kementerian dan para seniman se-Indonesia, karena kemarin kita juga dapat kesempatan fasilitasi bidang kebudayaan yang sifatnya nasional dari kementerian itu. Ya satu angkatan kemarin itu tahu semua tentang harmoni keroncong muda. Luar biasa. Nah, ya aku pengen konfirmasi. Gimana? Orang itu kan melihat keroncong itu kan mahal gitu. Iya, karena ya wajar lah, wong akeh pol gitu kan wajar gitu. Nah, HKM juga termasuk salah satu band yang disebut mahal. Siapa yang Semahal apa gitu? Persepsi itu bener apa? Mungkin saya belum pernah mendengar secara langsung ngomong gitu kan orang Mas mahal itu belum pernah. Mungkin dari orang ke orang kemudian berbisik kemudian dilalah mungkin saya mendengar dan sebagainya. Dibilang mahal pun dibilang bisa iya bisa tidak. Iya. Simpel aja Mas. Kalau dibilang oh berarti you bukan pasar kami. Iya. Tapi kalau dibilang murah, karena kalau kita bandingkan dengan band-band yang lain, katakanlah di luar kota, itu akan masih murah. Dibandingkan sesama keroncong apa band? Band. Oh, Band. Karena orang-orang melihat tampilannya HKM itu sudah band keroncong. Band keroncong. Bukan orkes keroncong lagi. Karena lagu-lagu yang disajikan itu kalau ada event-event kan lagu-lagu populer anak-anak band justru yang kita ubah ke aransemen ya, ke keroncong itu justru. Iya. Jadi Seperti itu. Itu ya mahal ya. Maksudnya kan ada momen di mana yang cerita sih beberapa teman misalnya ada di momen aja HKM ngambek mahal itu di lingkup Purbalingga sebenarnya. Nah, sementara dirimu cerita bahwa HKM itu dibangun juga untuk mengibarkan nama Purbalingga. Komitmen HKM terhadap penampilan di Purbalingga memang harganya tinggi banget apa bisa nego ya? Bukannya ngesuk-ngesuk pengen nanggap loh. Oke. Kalau nego pasti kita nego, apalagi untuk Purbalingga. Iya. Kalau nggak percaya tanya sama Pak Rizal. Jadi gini Mas, karena HKM juga dulunya itu kan historinya juga pernah besar di Pendopo Wakil. Iya. Cahayana ya. Di Cahayana, saat itu kebetulan wakil bupatinya Bu Dian Pertiwi itu mendaki ada latihan di situ sampai kita difasilitasi alat. Kalau dibilang difasilitasi alat, kok tega sekali kalau sebenarnya kita nggak
istilahnya kalau bahasa ininya istiqomah ya, dalam arti udah dikasih alat nggak dipakai, nggak pernah latihan gitu kan. Nah kita karena mungkin dulu pada saat saya itu sebelum difasilitasi itu menggunakan alat seadanya, kalau boleh cerita itu gajiku pertama loh mas. Gajiku pertama jadi guru, gajian pertama malah buat alat keroncong. Benar itu, modal alat ya, modal alat gitu kan, dan sekarang sudah rusak dan sebagainya, entah kemana gitu kan. Nah akhirnya difasilitasi, alhamdulillah udah dari fasilitas tersebut saya akhirnya berniat untuk benar-benar menghidupkan keroncong di Purbalingga. Kalau sampai sekarang aku masih terjaga. Iya, jadi ini buat teman-teman ini pengen anggap keroncong HKM ya orang sari kuriku. Ngomong aja. Kan sana bangkit juga. Gitu. Jadi nggak, kalau dibilang mahal kan kita bisa ngobrol gitu. Mahal murahnya tergantung apa namanya ya, keadaan gitu. Kalau mati keadaan seperti COVID sekarang ini kan susah ya. Makanya di HKM itu tidak ada istilahnya, ini juga saran buat teman-teman seniman semuanya atau pekerja seni yang lain. Walaupun ada job nggak ada job, tetap berkarya. Jangan nunggu nyung sewu, mungkin nunggu dana kucuran dari kebudayaan atau mereka hanya fasilitator saja, hanya sifatnya membina saja. Tapi dari apa namanya komunitasnya sendiri, dari senimannya sendiri harus tetap berkarya. Jangan bergantung misalnya seperti itu. Karena ngomong adalah pemerintah, berapa banyak yang juga sama-sama mengandalkan ya. Betul. Dan nggak hanya keroncong saja, di Purbalingga itu banyak sekali, ada tari, teaternya, kemudian seni tradisionalnya karawitan, calung, banyak sekali. Itu kemudian pedalangannya banyak. Nah itu Purbalingga itu kaya sebetulnya. Seniman-seniman top Purbalingga itu luar biasa banyak. Nah kalau semuanya diakomodir sama dinas pendidikan ya saya juga kasihan juga. Kita mandiri gitu aja. Kalau semisal kita sudah bisa mandiri, ada job nggak ada job ya tetap berkarya saja. Kayak kemarin kita ada acara ngintip pelatihan, apa ya mereka dibayar? Nggak dibayar. Yang penting puas hatinya gitu loh. Nah, makanya saya mengedukasi teman-teman di HKM itu, ada kalanya ngejob, ada kalanya pure berkarya sebagai seorang seniman. Bedane arranger, komposer karo apa sih jenis sing penata suara atau apa gitu? Sebenarnya apa? Oh, maksudnya penggubah lagu arranger. Ya, kayak gitu. Jadi gini, kalau di musik itu ada istilah arranger, komposer, penata musik, ada dirijen atau konduktor atau pengabad tadi itu. Nah kalau arranger itu kan dia penggubah lagu, jadi lagu sudah ada digubah. Oke. Nah, mau digubah secara apa, misalkan kayak di HKM nih, HKM kan apa namanya terkenal dengan keroncong, tapi ketika ada lagu-lagu pop itu diaransemen menjadi lagu pop keroncong. Oke. Nah itu jadi lagunya udah lagu punya orang, katakanlah punya penyanyi siapa, kita gubah menjadi ranah pop keroncong. Tapi kalau komposer ini adalah mereka yang menciptakan sebuah karya musik. Belum pernah diciptakan sama sekali komposer atau pencipta musik. Itu pun juga ada kelas-kelasnya. Ada pencipta lagu, ada komposer sendiri juga, ada lagi beda lagi. Kalau pencipta lagu itu mereka bikin lagu, syair dan musiknya dari orang tersebut. Tapi kalau komposer itu cenderung ke karya-karya musik instrumental. Kalau mungkin musik-musik klasik gitu loh, Beethoven, Mozart, dan Vivaldi, Chopin dan sebagainya, barat ya. Tapi kalau di Indonesia cenderung para kreator seninya musik terutama itu sebagai pencipta lagu. Jadi ada lagunya Judika atau lagunya Nmes, ada musiknya, ada syairnya gitu loh. Itu lagu song istilahnya. Beda juga itu antara komposer dengan pencipta lagu itu berbeda. Jadi tahu ya. Pencipta lagu sama komposer itu berbeda seperti itu. Jadi kalau komposer itu cenderung mereka membuat karyanya adalah untuk selama-lamanya, abadi. Karena ditulis dalam bentuk notasi balok. Itu yang disebut dengan masterpiece biasanya. Karya besar mah karya besar. Tapi kalau pencipta lagu seperti song saja ada lagunya siapa, band-band itu atau penyanyi-penyanyi solo itu ada
syairnya. Lah dirimu termasuknya apa sekarang di HKM? Kalau saya dibilang arranger, iya, karena lagu-lagunya HKM juga iringannya juga iringan keroncong, tapi yang lagu-lagunya itu pop yang sudah beredar, yang sedang viral biasanya itu. Bahasa ini coveran lah. Cover, nah bisa jadi cover. Tapi saya aransemen menjadi keroncong, arranger. Komposer, saya lebih cenderung ke pencipta lagu, karena ada 2 lagu yang sudah saya bikin waktu itu, ada Kala Itu sama Balada Dewa Brata, dua lagu ini. Terus sama kalau di lingkup teman-teman orkestra saya biasanya pengabay, atau kalau orang bilang konduktor, atau bahasanya adalah dirijen lah, seperti itu. Dari 3 peran itu sing paling menantang dirimu? Kalau menantang itu justru ke ini ya, apa namanya, pengabah, konduktor. Itu benar-benar menguras tenaga, pikiran, dan yang tidak kelihatan, Mas. Nah, penasaran tidak kelihatan gimana? Kalau tenaga jelas ya, karena kita harus benar-benar fit untuk memimpin sebuah orkestra. Kuping kalau semisal sedang kita pilek ya, itu kuping pasti budek, nada pasti sudah out of tune lah istilahnya nggak begitu peka mendengarkan nada. Kemudian kalau apa tadi, pengabah, mendirect atau mengatur teman-teman. Terus kemudian baca not. Baca not. Musik bunyi sambil baca itu susahnya minta ampun, karena sangat kecil-kecil. Karena yang saya baca itu kan ketika ada berapa puluh alat musik itu dalam satu buku yang saya baca. Kalau para pemain kan hanya satu. Misalkan notasi hanya untuk biola saja, ya mereka baca not biola. Tapi kalau saya ada flute, ada biola, ada alat musik logam atau brass, saya baca sekaligus. Itu kalau salah saya harus tahu. Itu jadi banyak yang bunyi, kuping nggak on, nggak 4G ya sekarang, apa sih? 5G gitu kan. Itu susahnya minta ampun. Jadi sekali baca tuh langsung. Kemudian berikutnya jadi seorang pengabah itu juga harus bisa yang namanya mengetahui karakter bunyi masing-masing alat musik gesek, alat musik tiup, alat musik pukul itu harus kapan dibunyikan tuh harus tahu. Seperti itu. Tantangannya lebih besar lah istilahnya, pertanggungjawabannya. Berarti nggak sekedar kayak gini-gini dok ya? Enggak, kan orang icon kayak gini dok. Iya. Kan? Itu nggak hanya sekedar itu, karena kalau semisal musik ini kaitannya dengan dinamika ya. Kan musik itu tidak selalu keras terus. Kadang lembut, kadang itu sedang, kadang itu keras ke lembut dan lain sebagainya. Nah itu kan kita harus atur. Fungsi dari penata musik atau istilahnya pengabah itu kan mengatur tempo, dinamika. Kadang juga kapan musik harus lebih cepat temponya, lebih lambat. Nah inilah yang nggak kelihatan, Mas. Yang tadi saya omongkan itu, kita berurusan dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Pernah lihat musik enggak? Nggak bisa dilihat musik, Mas. Makanya, dirasakan rock. Nah, dirasakan rock itu. Dan semuanya sudah tercipta dari yang Maha Kuasa, karena Maha Kuasa itu luar biasa ya, menciptakan bunyi-bunyi alam itu. Sebetulnya yang kita mainkan kan manifestasi dari bunyi-bunyi yang ada di alam. Jadi bunyi angin selilir itu kan identik dengan bunyi mungkin French horn yang seperti keong itu. Nah itu kan manifestasinya ke situ. Kita nggak bisa lihat bunyinya, bunyi kok dilihat, didengar. Tapi kan itu berdasarkan latihan, apa di tengah show itu kemungkinan ada improvisasi pelan gitu. Pasti latihan, pasti. Jadi ketika sudah masuk tahap latihan itu semua bukan kunci ya istilahnya. Kita misalkan latihan satu karya, satu lagu, formalnya orkestra. Kita harus tahu nih arahnya mau kemana. Lagu ini maksudnya apa? Marahkah? Sedihkah? Sendu atau lain sebagainya. Atau mungkin kombinasi. Mungkin di pertama lembut, kemudian di refnya keras, gitu kan. Kemudian lembut lagi. Nah ini kita harus tahu. Nah yang harus menguasai situasi seperti ini, itu kan konduktor.
untuk siapa yang mendengarkan. Jadi ketika ada satu karya musik, biar sampai ke penonton, emosinya tergantung konduktornya. Oke. Ini bisa digambarkan orang bro, misalnya tingkat plongnya atau leganya seorang konduktor itu satu lagu selesai dengan perfect itu seperti apa? Seperti apakah kita lulus CPNS misalnya leganya? Maksudnya kayak apa? Mungkin aku kan nggak bisa membayangkan jadi apa segol-golnya Ronaldo misalnya gitu. Jadi kalau semisal kita sudah menggarap satu lagu yang kita garap dari proses latihan sampai akhir selesai gitu kan, itu seperti apa rasanya? Itu sampai apa yang kita minta, saya terutama sebagai seorang konduktor atau pengatur pengaba itu, yang saya masuk itu dilaksanakan oleh para pemain. Misalkan bagian tertentu di sini harus forte keras, jreng gitu, benar-benar keras sesuai dengan sesuai dengan subjektivitas saya. Mungkin kerasnya saya mintanya misalkan volume ya antara 50 sampai 100. Ini forte saya minta di angka 75. Nah, benar-benar saya malah udah 75. Tuh. Jadi setiap bagiannya harus sampai. Oh ya ini, di sini kurang, ini galak lagi, ayo tambahi power-nya gitu. Nah, akhirnya kan dari catatan-catatan tersebut, makanya kalau semisal latihan orkes atau latihan secara bareng-bareng, pemain pasti harus menyiapkan pena. Intinya gini gampangannya, Icang kan jaluknya apa nih? Mereka tulis lembut, keras, kemudian sedang, gitu. Jadi ketika mereka main di atas panggung show sudah terbiasa, sudah menjadi istilahnya apa ya, kesadaran logika. Tanpa saya harus bayangin aja kalau misalkan konser kok apa yang saya minta mereka lupa, saya harus stop, gitu kan? Paling ya lanjut aja. Makanya untuk mengantisipasi pasti mereka bawa alat tulis, pensil atau pena. Ini sekian kayak gini. Ya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara masalah alat musik gesek ya, kan harus sama semua atas bawahnya. Jangan yang sini ke atas, sini ke bawah kan nggak rapi ngaku gitu kan. Sama semua atas bawah gitu mas. Keseragaman harus seragam. Nah, pendapatmu tuh sebagai seniman atau pegiat seni, menurutmu dalam pandanganmu kayak apa? Seniman dan pekerja seni mungkin ya. Kalau bagi saya seniman itu berat sekali dalam arti memang sudah mencapai level tertentu ya, mungkin di atas saya. Seniman itu menurut saya itu mereka-mereka yang punya dedikasi, punya karya, mungkin mahakarya atau masterpiece, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Menurut saya. Jadi seniman itu lebih apa ya? Mengagungkan karya mereka. Entah itu mau dibayar, entah itu mau ada orang beli, mau nggak ada orang beli, itu seniman sudah lepas dari keduniawian itu. Kalau seniman loh ya. Tapi kalau pekerja seni, menurut saya itu 90% karyanya itu dijual. Bayangin aja pandemi begini, pekerja seni apa kabar? Baik-baik saja pun enggak, saya pengen tanya itu loh. Itu maka saya pengen mengajak para seniman atau pekerja seni tetap teruslah berkarya walaupun seperti ini. Berat ya. Gitu. Pikirannya mau mabet luar biasa. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau aku sering ketemu ya beberapa teman-teman anak muda bergiat di seni apapun ya, karena lukis, film, musik gitu, menulis bahkan. Sebenarnya kalau kita ngomong di kota Purbalingga, bergiat di seni demi kepentingan idealisme atau kepentingan komersial itu, bisa nggak sih jalur itu ditempuh untuk hidup gitu? Sebetulnya kita lepas dari pandemi ya, lepas dari pandemi. Purbalingga orangnya pintar-pintar mas. Purbalingga orangnya pintar-pintar dalam arti penikmatnya. Sekarang saya bisa saja, kalau saya selaku netizen ya, bukan pelaku seni, saya senang dengan bicara tari katakanlah ya, saya senang dengan tariannya komunitas itu loh, saya mau pakai. Bisa saja, padahal mereka nggak ada niatan untuk menjual atau istilahnya nggak menyangka mau ditambah.
grup trek umpamanya. Iya. Itu kan sekarang kita bisa lihat di setiap pertigaan jalan raya atau perempatan jalan kan pasti kita dihibur. Orang dengan mudah memberikan apa namanya sedikit rezekinya. Itu malah buat saya malah apresiasi. Jadi mereka benar-benar punya tantangan, kemudian mempunyai motivasi yang besar dalam rangka untuk melestarikan budaya kentongan ini. Kepriwe carane, gimana caranya biar mendapatkan penghasilan dari situ. Mantap. Itu saya kadang kalau berhenti di lampu merah gitu ya melihat, duh ini kok kreatif sekali di setiap perempatan jalan. Kemudian di kota-kota besar pun sekarang sudah seperti itu loh. Saya di Jogja itu melihat ini, kalau melihat dari kultur budayanya kan, kalau kita bicara kentongan itu kan dari sini ya. Iya. Kok sampai sana gitu loh. Sempat saya ketemu, Mas asli mana? Purbalingga. Lu kok sampai sana gitu loh. Iya. Malah justru secara dirubung wong. Lah kalau di sini dirubung lampu merah. Itu loh maksudnya. Iya. Apresiasinya mungkin ya kita harus bisa lebih mengapresiasi mereka-mereka yang mungkin benar-benar berkarya dari skill mereka. Betul, karena budaya apresiasi itu jadi penyemangat ya. Betul. Kadang ora soal duit tok ya, itu memang diapresiasi itu memang jadi semangat. Ini dikasih ruang. Jadi juga saya berterima kasih kepada instansi-instansi yang bisa memberikan ruang untuk para seniman-seniman atau pekerja seni. Itu memang sebetulnya seni itu kan bagian dari hidup kita. Iya. Mas Bangkit kesini kan dandan kok. Wis pokoke. Klimis adus itulah seni mas. Biar dilihat orang tuh indah, estetika. Coba kesini mungkin gondrong compang samping, apa namanya radus, bajunya sobek-sobek dan sebagainya. Mungkin kan orang melihat sebelah mata itu orang ngerti seni nggak ngerti keindahan atau tidak. Bukan berarti orang seniman harus gondrong kan, itu kan style mereka ya. Dalam arti begini, orang dikatakan seniman itu bukan karena gondrongnya, bukan karena bajunya, bukan karena dandanannya yang nyentrik. Orang dikatakan pekerja seni atau seniman itu adalah mereka yang berkarya seni. Dari hasil karya seninya kita nilai, bukan berarti dari gondrongnya atau mungkin dari penampilannya di pinggir jalan, itu bukan, hasil karyanya kita nilai. Terus sepele kayak seniman tapi ora pernah berkarya. Nah itulah mah. Oke. Apalagi nunggu kucuran dana, wis aku wis ra masuk kayak gitu. Nah, kalau ngomong goal bro, sebagai seorang Canggi, terus kemudian sebagai HKM, sebenarnya goal apa ini, goal yang pengen dikejar selanjutnya? Goal ya. Sebetulnya kalau saya istilahnya, kalau di Purbalingga sendiri sampai sekarang katanya dengan HKM, dengan diri saya sendiri, saya istilahnya berusaha untuk konsisten dalam nguri-uri, karena bidang saya adalah keroncong atau orkestra gitu ya. Itu pengenan saya Purbalingga yang muda-muda jangan ragu untuk melestarikan budaya yang ada di sekitar kita, terutama di Indonesia. Saya lebih bangga kalau saya menjadi ahli karawitan, ahli tari Jawa, ahli keroncong, ahli apa ketimbang ahli jazz, ahli blues. Itu kan barat. Mending budaya kita sendiri yang kita bawa keluar. Dan itu bisa dieksplor ya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya gamelan Bali, Mas. Gamelan Bali di Eropa tuh bagaimana eksistensinya. Gamelan Jawa pun sama, nggak kalah beda. Di universitas di Jepang, di Amerika, Eropa itu setiap universitas punya gamelan. Pertanyaannya, Indonesia, khususnya kita Purbalingga, bisa dihitung sekolah mana yang punya gamelan. Bisa dihitung di Purbalingga. Ngerti kenong sing kaya ngapa bebo ya. Itu Mas. Itulah yang terjadi di Purbalingga, apa namanya, seni tradisinya. Seperti itu. Kalau goalnya HKM? Goalnya HKM yang pertama kita tadi ngobrol, titik keroncong. Kita akan konsistensi dalam bidang keroncong. Makanya
menyebar virus. Sekarang kan sedang virus corona. Iya. Kalau saya nggak nyebar virus corona, tapi virus buaya keroncong itu tadi. Itu dengan cara apa? Mungkin yang mau belajar keroncong mungkin masih malu-malu atau mungkin takut karena susah dan sebagainya. Jangan takut, belajar saja dan nggak harus lagu keroncong yang dinyanyikan, lagu pebulu aja. Karena apa? Biar telinganya yang belum pernah belajar keroncong itu mendengar iringan keroncong mapan dulu. Kalau sudah mapan, baru saya tembak lagu keroncong yang sebetulnya. Lagu-lagu pop kan banyak sekarang yang dikeroncongkan. Nggak apa-apa, pakai metode itu dulu nggak apa-apa. Jadi pakai metode lagu yang viral apa sih sekarang dikeroncongkan nggak apa-apa. Otomatis kan ketukannya irama keroncong nyantol di kuping mereka yang muda-muda ini. Nah baru kalau sudah mapan dengan iringannya baru keroncong sedikit demi sedikit. Gak usah banyak-banyak, satu lagu aja lah, lagu keroncong asli wes gitu. Jadi seimbang, pop keroncongnya bagus, keroncong aslinya juga kita sedikit-sedikit. Karena PR momok yang paling sering diutarakan oleh mereka yang baru belajar keroncong, muda-muda ini yang kemarin saya temui, lagu keroncong itu susah. Nah, terus kalau susah terus nggak dinyanyikan, terus siapa yang meneruskan? Itu mungkin sama halnya dengan bidang lain, bahwa nyinden ki angel. Saya pernah belajar juga itu waktu itu. Karakter sinden itu gimana sih sebetulnya? Beda dengan gerong loh ya. Ada lagi gerong, mungkin para ahli karakteran tahu istilah itu. Gerong dengan sinden itu berbeda juga. Nyinden ki angel, bener susah. Lah terus next susah karena nggak ada sinden lagi bagaimana gitu loh akhirnya karena susah. Itu Mas Bangki. Oke. Ya, terima kasih Mas Icang atas kesempatan main di Speak Sana Speak Sini, guys. Semoga sukses dengan apa sih komposernya, arrangernya, oh iya, amin. Dan target pribadinya dan tentu saja harmoni keroncong muda. Semoga makin terkibar. Amin. Penggerana sih sekarang Purbalingga se Indonesia terkenal kan luar biasa ya. Oke, terima kasih Mas Icang. Oke, sama-sama.